Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Arya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol di channel BIS dan Remote Sensing. Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan masih sehat ya. Udah 1 bulan lebih kita di lockdown, belajar dari rumah. Dan ini belum memasuki hari berapa ya? Ke-8 puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua dan kekuatan. Oke, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol bicara mengenai suatu buku yang bagus sekali. Jadi saya dapat informasi mengenai buku ini dari rekan saya, Mas Herman Darman dari WA Group di Project BIS Indukio. Buku ini bagus. Saya ingin mereview sedikit. Yuk lihat buku ini. Oh ya, Anda juga nanti saya kasih linknya. Anda bisa download video ini. Maksud saya buku ini secara gratis. Oke, ini adalah bukunya yang bisa di-download di halaman link.springer.com dan seterusnya. Nanti saya akan catatkan di bawah juga keterangannya untuk mengakses buku ini. Buku ini bisa di-download secara gratis tentunya. Ini depannya ArcGIS for Environmental and Water Issues ya. Saya tidak akan bahas ArcGIS-nya karena saya lebih banyak menggunakan QGIS, software GIS yang freeware yang gratis dibanding ArcGIS. Tapi kita ambil aja beberapa bab dan juga aplikasinya untuk menambah inspirasi dan mendapatkan inspirasi. Pada prinsipnya software mau apa saja kurang lebih kita pelajari aja toolsnya sama fungsinya ya. Oke, ini bukunya bisa di-download dengan PDF atau EPUB ya. Kemudian ada babnya cukup banyak. Ada bab-bab yang terkait dengan langsung toolsnya di ArcGIS. Ada juga yang lebih ke aplikasi seperti watershed delineation ya, geostatistik analisisnya, proximity and network analysis dan seterusnya. Oke, saya hanya mau melihat satu bab saja. Karena biasanya buku itu kita lihat bagus atau enggaknya atau menarik atau enggaknya dari introduction ya. Coba kita ini bisa kita klik introduction-nya, ada abstraknya. Oke. Introduction, GIS Geographic Information System has great value in our time as it is a comprehensive information system evolved and still developing parallel with the advancing technology. Nah, ini menarik. Saya dulu pernah bikin suatu presentasi mengenai GIS ini mulai dari sejarahnya GIS. Di sini disebutin saat ini GIS sangat memberikan nilai yang lebih atau lebih besar sekali kepada kita dengan kemajuan teknologi ini yang merupakan evolusi. Evolusi dari mana? Yuk kita lihat di presentasi saya yang dulu pernah saya bikin berikut ini. Ya, kita lihat di slide berikut. Bagaimana sejarah GIS. Oke. Ini presentasi ini udah cukup lama saya bikin dari tahun 90-an, yaitu mengenai history atau sejarahnya GIS. Tadi di buku itu disebutkan bahwa ilmu GIS atau teknologi GIS itu berkembang. Dari mana asal berkembangannya? Kalau kita bicara sejarah, sebenarnya manusia itu sudah menggunakan geographic base itu sejak zaman prehistory. Ya. Dulu mungkin information sistemnya belum, tapi mungkin geographic base-nya bagaimana otak kita mencerna informasi itu dengan geografis atau gambar itu sejak prehistory. Ini contohnya. Ini adalah gambar dari cave painting ya, gambar-gambar di gua di Prancis yang dibuat oleh manusia-manusia prasejarah. Jadi di gambar itu ada gambar rusa, ada gambar sungai, danau, beruang. Jadi orang sejak zaman dahulu bahkan sejak zaman prehistory itu sudah merepresentasi informasi dalam bentuk gambar. Dalam hal ini adalah buruan saya, buruan waktu itu ya, hewan buruan. Karena orang masih berburu dekat sungai, dekat danau dan seterusnya. Nah ini adalah juga informasi geografis atau informasi yang direpresentasikan dengan gambar. Dan ada unsur geografisnya, sungai, danau dan sebagainya. Inilah yang terus berevolusi, kemudian tahun 1089
untuk survei populasi sudah menggunakan geographic base walaupun belum computerized. Computerized itu baru mulai 1962 dan mulai berkembang dengan kemajuan computerized di mana sudah GUI, Graphic User Interface, itu di pertengahan 85 atau tahun 90-an atau pertengahan 95 maksud saya, bukan 80-an tapi 95 dengan munculnya waktu itu Macintosh dan Windows 95 itu sudah fully Graphic User Interface. Kemudian berkembang sekarang untuk hardware, software tentunya kita sudah tidak asing lagi, bahkan dengan gadget pun kita sudah bisa akses GIS ini. Oke, coba kita lihat di bukunya lagi, apalagi yang dia bahas berikutnya. Oke, kita lanjut ke bukunya lagi ya. Di introduction apa aja yang dia bahas. Oke. Ya, tadi sejarah dan bagaimana teknologi ini membantu kita dengan berjalannya teknologi yang lain-lain mensupport. Ada evolving-nya tentunya tadi udah kita bahas dari zaman prasejarah sampai sekarang. GIS technology is not an exception when it comes to its use in water resources, geology, environment related problem. Nah, saya kebetulan background-nya geologi, oleh sebab itu saya udah gunakan GIS ini sejak zaman kuliah dulu. Terutama kuliah S2 saya udah pakai GIS dan sekarang di sana udah berbisnis di GIS, jualan software dan jualan aplikasi untuk GIS ini, terutama untuk geologi waktu itu, untuk pertambangan, mineral, untuk oil and gas, termasuk juga tentunya untuk yang lain-lain seperti kehutanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Oke, ini kaitannya sama groundwater di buku ini. Oke. Berikutnya, di buku ini di introduction ada mengenai apa itu GIS. What is GIS? Jadi GIS ada Information Technology System yang menyimpan data secara digital pada suatu lokasi. Sekarang lokasi itu bisa di hard disk atau bisa juga di internet atau di cloud ya. Sekarang itu dengan teknologi programming API kita bisa akses data di cloud, hanya kita kirimkan perintah kerjanya aja dan processing di sana dan seterusnya. Itu adalah kemajuan teknologi yang terus evolving. Waktu pertama saya dulu masuk GIS tahun 95 nggak ada tuh. Kalau sekarang tentunya udah sampai sana. Oke, in previous year all maps were created manually. Kebayang nggak kita bagaimana peta di-create secara manual? Mungkin enggak ya. A cartographer will use simple tools and paper to draw a map. Itu dulu. Ya, cartographer itu membuat peta dengan digambar. Ya, tapi kalau sekarang mungkin tidak terbayang oleh kita karena semuanya sudah komputer, sudah di dalam komputer, digital dan seterusnya. Dengan kemajuan teknologi, GIS peta semakin dinamis, mudah atau bisa dimodifikasi dengan waktu cepat, bisa disimpan dan di display atau ditunjukkan dengan cara yang begitu indah, imajinatif, atau kita print di dalam bentuk peta. Secara prinsip, GIS merefer pada geografik atau lokasi atau data yang berdasarkan geografik atau lokasi. Semua data di dunia ini 80% lebih mengandung unsur lokasi, itu bisa dikelola dengan GIS. Itu adalah unsur geografiknya, atau di buku ini disebutnya koordinat sistem. Disatukan dalam satu sistem informasi database secara computerized, secara digital, yang menggunakan sistem hardware dan software. Ada satu lagi yang saya perlu tambahkan sebenarnya, brainware, yaitu bagaimana seseorang menggunakan semua teknologi ini menjadi alat untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat, efektif, dan benar. Ya. Oke, saya lanjut ke presentasi saya sebelumnya. Nah, ini ya. Tadi kita bicara bagaimana orang zaman dulu membuat peta itu dengan menggambar di kertas dengan pensil. Nah, ini dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin kita udah nggak debat lagi mau pakai teknologi digital apa enggak. Saya rasa semua orang udah pasti pakai teknologi digital ya dengan teknologi yang ada sekarang. Cuman dulu ini waktu saya awal-awal berkecimpung di GIS, itu kita waktu itu masih struggling, masih jualan bagaimana orang merubah
yang tadinya menggambar peta dengan tadi yang disebut dengan tinta itu, atau paling enggak dengan alat-alat yang manual seperti digambar, tempatnya luas, orang yang menggambar banyak, kemudian lacinya juga besar, gulungan-gulungan petanya harus disimpan di tempat yang besar. Nah, kemudian beralih ke GIS, ya. Satu orang bisa mengerjakan banyak kegiatan, cukup dikerjakan dengan komputer, mungkin zaman dulu juga dibantu dengan meja digitasi. Sekarang udah pakai scanner ya, udah pakai meja digitasi, pakai scanner, masuk ke sistem, kita digitasi on screen namanya ya. Pakai plotter untuk ngeplot peta dan seterusnya. Ruangan yang digunakan juga mungkin hard disk saja, mungkin segini aja nih hard disk kecil, ini bisa menampung bertera-terabyte sekarang ya. Data itu luar biasa. Untuk apa sebenarnya? Tentunya untuk efisiensi, cost efisiensi, time efisiensi, dan tentunya human resources efisiensi. Walaupun nanti kita pelajari dalam pembentukan suatu database, kita masih memerlukan labor, masih memerlukan orang yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan digitasi misalnya, atau dokumentasi data dan lain sebagainya. Kemudian no data reducing maksud saya, jadi si data itu begitu masuk ke sistem digital tidak akan mengkeret, tidak akan hilang, tidak akan kehujanan. Nah, kalau dengan sistem backup yang benar tentunya tidak akan hilang, gitu. Membutuhkan tempat yang sedikit dan juga tidak terpengaruh cuaca tadi saya sebutkan. Beda dengan peta-peta kertas atau kalkir ini ya, yang bisa rusak karena hujan atau kena cuaca. Berikutnya yang terpenting dari GIS adalah untuk decision support system. Jadi semua informasi yang terintegrasi ini adalah untuk apa? Untuk decision support system, di mana bisa dilakukan secara korek atau benar, cepat, dan tepat. Ya. Keunggulannya di sistem GIS ini adalah karena digital, kita bisa melakukan iterasi berulang-ulang, bisa juga melakukan yang namanya try and error untuk mendapatkan jawaban terbaik atau tertepat. Karena kan sudah digital, sudah computerized. Nih. Oke, kita kembali lagi ke buku. Nah, di buku ini juga di introduction masih berlanjut cerita mengenai GIS. Secara deskripsi, GIS adalah computer based tool yang membantu untuk memvisualisasi informasi, termasuk untuk analisa dan seterusnya. Kemudian apa yang dilakukan GIS? GIS melakukan 6 fundamental operasi atau 6 operasi fundamental. Pertama, capturing data atau membuat data. Ya. Kedua, menyimpan data. Menyimpan dengan manajemen yang baik dan benar tentunya. Kemudian berikutnya dia bisa mengquery atau memanggil atau mencari data tertentu yang kita butuhkan dan bisa spesifik. Ada 4 bab di buku ini, dia membahas mengenai query. Kemudian bisa menganalisa, ini penting sekali, makanya buku ini mencantumkan di berapa bab nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hampir seluruh babnya menyampaikan bagaimana data GIS ini bisa dilakukan untuk analisis atau menganalisa data tersebut untuk mendapatkan jawaban atau decision support yang kita perlukan. Kemudian yang kelima, GIS itu bisa melakukan display data, visualisasi. Baik visualisasi untuk dianalisa maupun visualisasi hasil akhir dalam bentuk peta yang bisa di-print atau bisa dipresentasi PowerPoint dan lain sebagainya. Itu di 6% data atau menampilkan data dalam grafik, dalam peta dan lain sebagainya atau termasuk dalam spreadsheet. Oke, kemudian GIS atau computer system that deals with spatial data in terms of following. Jadi menghandle data spasial apa? Data yang mengandung unsur lokasi. Storage, manajemen data, retrieval, conversion, analysis, modeling, and display. Ini tadi ya. Ada di sini ada 6 karakter yang bisa dilakukan oleh GIS. Oke, kalau kita bicara data, saya teringat pada presentasi saya juga sebelumnya bagaimana harga suatu data. Coba kita kembali ke presentasi berikut. Nah, ini
Kalau saya kasih judul, kenapa menggunakan geometric teknologi atau GIS? Karena kalau kita lihat di sini, grafik ini bisa dibilang grafik ini dibuat tahun 90-an. Sekarang itu sudah 30 tahun kemudian ya. Kita lihat bahwa harga software maupun hardware begitu rendah sekarang. Bahkan software gratis, QGIS kita tinggal download gratis, tinggal kita pakai, udah hampir nol harganya, hanya ada biaya download tentunya ya. Hardware juga makin murah, dengan PC bahkan dengan gadget yang lebih murah kita sudah bisa melakukan operasi GIS ya. Tetapi data yang sudah kita peroleh, yang kita buat dengan biaya besar, mati-matian dan seterusnya, itu akan memiliki nilai yang konstan terus, bisa digunakan terus, bahkan bisa aja naik. Misalnya, saya dulu punya data daerah tambang di suatu daerah. Kalau besok ada yang ingin mereksplorasi, mengeksploitasi daerah tersebut, data itu tiba-tiba meningkat harganya. Gitu. Jadi data adalah sesuatu yang tidak bisa atau tidak akan turun nilainya. Oleh sebab itu, perlu kita kelola dengan baik dengan menggunakan sistem GIS, dengan teknologi digital dan seterusnya. Data itu never ending, bisa kita maintain dan bisa kita koreksi, kemudian kita bisa develop untuk menghasilkan data yang lain atau interpretasi yang lain, dan juga bisa dilakukan atau bisa juga digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang terus berkembang dan berbeda-beda. Mungkin kemarin saya gunakan untuk pertambangan, besok di lokasi yang sama mau dibangun kota tuh ada kota kan, kota ibu kota baru, itu bisa dipakai datanya untuk pengembangan wilayah di sana, nyari air misalnya atau apa. Nah, itu adalah sifatnya data. Oleh sebab itu perlu sekali data yang mengandung unsur geografi atau data yang mengandung unsur lokasi itu kita kelola dengan GIS, mulai dari pembentukan datanya, penyimpanan, bahkan di aplikasi penggunaannya. Seperti apa kata di buku. Oke. Kita lanjut ke buku berikutnya, apalagi yang disampaikan oleh buku tersebut. GIS Infrastructure, Hardware, Software, Data, Organization, and People. Tadi sudah dibahas di slide saya sebelumnya ya. Di sini saya mau kasih catatan tentunya Organization, and People. Orang, bagaimana orang ini dikelola dan bagaimana brainware atau cara berpikir orang ini untuk memanfaatkan data yang tadi yang secara digital dengan teknologi GIS ini menghasilkan sesuatu yang mencerahkan, menghasilkan sesuatu decision support yang baik dan benar. Di sini disebut, unfortunately many organization treat GIS as equipment rather than important analysis tool. Nah, ini penting banget. Banyak sekali orang beranggapan atau menggunakan GIS baru si kapasitas pengelolaan data, ya, belum digunakan untuk analisis. Itu adalah tantangan kita, dan buku ini akan menceritakan bagaimana data tersebut digunakan untuk melakukan analisis, khususnya di bidang environment dan water. Oke, berikutnya GIS principle ada 6, terutama di sini di bold adalah accurate, flexible, objective, efficient, and rapid. Fun. Nah, funnya jangan lupa, karena kita dengan data yang ada bisa mengelola, bisa menampilkan dengan berbagai macam warna, dan bisa menginspirasi kita untuk menghasilkan suatu produk yang baru atau suatu decision support yang baru. Oke, berikutnya GIS adalah Spatial Data Representation. Kemudian di sini disebutkan bahwa untuk mempresentasikan data itu dari bumi diwakilkan dalam bentuk data, dalam bentuk vektor, dan dalam bentuk raster. Ini poligon. Jadi vektor itu ada 3, ada point, ada polyline atau line, terdiri dari beberapa poin yang disambungkan oleh garis, dan poligon atau area di mana garis-garis tersebut tertutup sehingga dia memiliki area atau memiliki wilayah. Kemudian juga bisa juga direpresentasi data itu sebagai raster. Data raster yaitu data imaging yang diwakili oleh pixel-pixel, di mana pixel-pixel ini mewakili harga-harga tertentu dari data tersebut. Oke, ini adalah secara umum introduction. Tentunya introduction ini perlu untuk kita memahami bagaimana GIS
dan aplikasinya bagaimana, silakan diteruskan membaca bukunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, buku ini juga memberikan inspirasi untuk Anda. Sampai ketemu, itu aja yang mau saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video lain.